Pernah kepikiran nggak sih? Kita tuh sering banget ya takut sama lemak, mau itu lemak di makanan atau lemak di badan. Iya, betul. Kayak jadi musuh gitu ya kelihatannya. Padahal anehnya kalau kita lihat patung-patung zaman batu dulu, kayak patung Venus gitu yang bentuknya subur, itu malah kayaknya lemak tubuh dihargai gitu. Menarik itu. Bener juga. Dulu mungkin simbol kemakmuran atau kesuburan ya. Justru itu, paradoks banget kan? Nah, hari ini kita mau coba bongkar nih hubungan rumit antara energi, lemak, terus kegemukan, sama penyakit. Tapi lihatnya dari kacamata evolusi, pakai bab 10 buku The Story of the Human Body. Oke, fokusnya berarti ke pertanyaan mendasar ini ya. Kenapa sih kok bisa-bisanya kelebihan energi itu malah bikin kita sakit? Persis. Oke, mari kita coba selami ini pelan-pelan. Kita bakal lihat kenapa tubuh kita ini kayaknya kok gampang banget gitu loh numpuk lemak. Dan kenapa lemak yang numpuknya di area tertentu, terutama perut, nah itu dia bisa jadi pemicu penyakit serius, diabetes tipe 2 misalnya. Benar. Terus kita juga akan bedah gimana lingkungan modern kita, tahu sendirilah makanan olahan di mana-mana, stres, kurang gerak, itu kok kayak nabrak gitu sama settingan asli tubuh kita dari zaman dulu. Dan yang penting juga nih, kita akan singgung konsep lingkaran setan atau istilahnya disevolution. Disevolution, maksudnya gimana tuh? Jadi ini kondisi di mana cara kita ngobatin gejala penyakit, contohnya ya minum obat diabetes gitu, malah bisa bikin masalah ini secara keseluruhan dalam skala populasi jadi makin parah antar generasi. Wah, karena Karena kita seringkali cuma fokus di gejala, tapi abai sama akar masalahnya. Nah, misi kita hari ini yaitu memahami kenapa kok kelebihan energi ini jadi bumerang buat kita. siap. Oke, mulai dari dasarnya dulu ya. Tubuh kita ini kan kayak neraca energi. Ada kalori masuk, ada kalori keluar. Betul. Kalau ada sisa energi, ya disimpan. Nah, nyimpennya ini ada dua cara utama kan. Ada karbohidrat, bentuknya glikogen, buat energi jangka pendek. Tapi ini kapasitasnya terbatas. Iya, kayak tangki bensin kecil lah. Terus ada si superstar kita hari ini, lemak atau trigliserida. Ini buat cadangan jangka panjang. Dan ini, wah, padat banget energinya. Banget. 1 gram lemak itu nyimpen energi lebih dari 2 kali lipat dibanding 1 gram karbohidrat. Efisien banget buat nyimpen. Disimpannya di mana tuh lemak? Disimpannya di sel khusus namanya adiposit. Nah, lokasi nyimpennya ini ada 2 jenis utama. Ada lemak subkutan. Itu yang di bawah kulit, yang bisa dijubit itu ya? Iya, betul. Terus ada lagi lemak visceral. Nah, ini yang letaknya di dalam rongga perut, ngelilingin organ-organ dalam kita. Oke, terus bedanya apa? Nah, ini penting. Lemak visceral ini perilakunya beda banget sama lemak subkutan. Dan risiko kesehatannya, wah, jauh lebih tinggi. Kenapa gitu? Nanti kita bahas lebih dalam. Tapi intinya, kenapa sih kita evolusi jadi penyimpan lemak yang jago banget? Ya jelas, pertama buat tabungan energi pas zaman dulu makanan nggak pasti, paceklik gitu. Masuk akal. Kedua, penting buat reproduksi. Makanya kan wanita secara alami punya lemak tubuh sekitar 5-10% lebih banyak dibanding pria. Oh gitu ya? Dan yang ketiga, jangan lupa, otak kita kan besar dan butuh energi banyak. Lemak ini krusial banget buat bahan bakar otak, apalagi pas bayi. Jadi bayi perlu banyak lemak buat perkembangan otak. Iya, bayi manusia itu lahir dengan sekitar 15% lemak tubuh. Bandingin sama bayi primata lain, kayak monyet itu cuma sekitar 3%. Jauh kan bedanya? Wow, oke. Ini jadi nyambung ke teori yang pernah saya dengar, gen hemat atau thrifty genotype. Ah, ya. Teorinya James Neal tahun 60-an itu ya? Betul. Idenya kan karena dulu makanan sering langka, orang yang punya gen bikin badan efisien nyimpen lemak, itu yang lebih mungkin bertahan hidup dan punya keturunan. Teorinya gitu. Prediksinya, populasi yang nenek moyangnya lama jadi pemburu pramu, terus baru belakangan aja bertani, kayak beberapa suku asli Amerika atau orang Asia Selatan, mereka jadi lebih rentan gemuk dan kena diabetes kalau ketemu makanan berlimpah di zaman modern. Nah itu dia. Tapi gimana? Teori ini kuat? Sebenarnya masih jadi perdebatan sih. Bukti spesifik soal gennya itu belum konklusif banget. Dan kayaknya ya, faktor gaya hidup modern, pola makan, aktivitas fisik, pengaruhnya jauh lebih gede. Jadi bukan cuma soal gen ya? Kemungkinan besar begitu. Makanya ada hipotesis lain yang juga menarik namanya fenotip hemat atau thrifty phenotype. Fenotip. Beda lagi nih. Beda.
Ini bukan soal gen yang diwariskan, tapi lebih ke bagaimana kondisi di awal kehidupan kita, bahkan sejak dalam kandungan, itu seolah memprogram metabolisme tubuh kita. Maksudnya gimana tuh memprogram? Gini, kalau kondisi awal kita, misal waktu ibu hamil kekurangan gizi, tubuh janin berpikir dia akan lahir di lingkungan yang susah makanan. Jadi metabolismenya disetel untuk jadi super hemat energi. Oke, terus masalahnya? Masalahnya, kalau pas dia lahir dan tumbuh dewasa, lingkungannya ternyata malah berlimpah energi. Makanan gampang, tinggi kalori. Nah, terjadilah ketidakcocokan, mismatch antara program awal yang hemat sama kondisi aktual yang berlebih. Saya mulai paham. Jadi kayak salah antisipasi gitu ya? Persis. Dan mismatch ini diduga kuat mendorong penumpukan lemak, terutama lemak visceral, yang bahaya tadi. Kenapa si visceral ini yang lebih sering numpuk karena mismatch? Ada studi menarik, Helsinki Birth Cohort namanya. Mereka nemuin korelasi antara berat lahir rendah dengan risiko penyakit metabolik kayak diabetes atau penyakit jantung pas dewasa. Nah, salah satu mekanismenya diduga lewat penumpukan lemak visceral ini. Kenapa lemak visceral lebih bahaya dibanding lemak bawah kulit? Karena lemak visceral ini lebih aktif. Dia ngelepasin asam lemak bebas langsung ke pembuluh darah yang menuju hati. Jadi kayak nyiram hati terus-terusan pakai asam lemak. Efeknya apa ke hati? Hati bisa jadi kewalahan, fungsinya terganggu, terutama dalam mengatur gula darah. Ini bisa memicu resistensi insulin, perlemakan hati, macam-macam. Makanya perut buncit itu seringkali indikator risiko yang lebih kuat daripada sekedar angka BMI tinggi. Oh, jadi nggak selalu orang yang BMI-nya normal itu aman ya? Belum tentu. Ada istilah TOFI, thin outside, fat inside. Kelihatan kurus dari luar, tapi di dalam lemak visceralnya banyak. Ini juga berisiko. Wah, ngeri juga ya. Nah, ini kayaknya pas banget buat masuk ke bentrokan dengan zaman modern. Dulu susah cari makan, sekarang Kebanjiran, terutama makanan olahan. itu dia. Masalahnya kan double ya. Udah kalorinya tinggi, Seratnya minim atau malah nggak ada sama sekali. akibatnya, Ya, diserap tubuh cepet banget. Gula darah langsung melonjak. coba deh bandingin makan apel utuh yang banyak seratnya sama makan, katakanlah, permen jeli rasa buah yang udah diproses itu. Jauh bedanya. Permen jelly itu kalorinya bisa 2 kali lipat apel, gulanya lebih banyak, terutama glukosa, dan seratnya 0. Serat di apel kan fungsinya kayak rem alami ya, nahan pelepasan gula ke darah biar pelan-pelan. Betul. Nah, kalau tanpa serat, gula dari permen tadi langsung banjir ke darah. Pankreas kaget, Bong. Terus dia gimana? Dia langsung keluarin insulin banyak-banyak buat nurunin gula darah. Seringkali malah kebanyakan insulinnya. Akibatnya gula darah malah jadi anjlok drop. Ujung-ujungnya? Ya cepat lapar lagi, pengen makan yang manis-manis lagi, jadi lingkaran setan lapar gitu. Oke, itu baru soal gula dan serat. Terus ada lagi nih, fruktosa. Ini gimana ceritanya? Nah, fruktosa ini sering jadi tersangka utama ya belakangan ini. Tapi lagi-lagi konteksnya penting banget. Maksudnya, fruktosa kan gula buah alami. Iya, apel tadi ada fruktosanya. Permen jeli olahan juga mungkin pakai pemanis fruktosa. Bedanya itu di jumlah dan kecepatan serapnya. Gimana bedanya? Buah-buahan liar zaman dulu tuh nggak semanis buah hasil domestikasi sekarang. Apalagi kalau dibandingin sama makanan atau minuman olahan yang ditambahin pemanis fruktosa tinggi, kayak high fructose corn syrup. Oke, terus pengaruh serat gimana? Kalau kita makan buah utuh, ada seratnya. Fruktosa dilepas pelan-pelan. Hati kita, yang tugasnya metabolisme fruktosa, bisa ngolahnya dengan santai, nggak kewalahan. Tapi kalau dari minuman manis atau makanan olahan, Nah, itu fruktosanya masuk cepet banget dan dalam jumlah banyak. Hati jadi kebanjiran. Karena nggak bisa langsung dipakai semua jadi energi, hati ngubah kelebihan fruktosa itu jadi lemak, yaitu trigliserida. lemaknya diapain sama hati? Ya, numpuk di hati itu sendiri bisa jadi fatty liver atau perlemakan hati, terus bisa memicu peradangan, resistensi insulin, dan sebagian lemaknya dilempar lagi ke aliran darah. Wah, jadi masalah lagi kan? Padahal fruktosa dari buah utuh nggak gitu efeknya. Relatif aman kalau dalam konteks buah utuh yang berserat. Dulu, nenek moyang kita sumber fruktosa yang cepat saji itu paling cuma madu, dan itu pun nemunya susah. Bandingkan sama sekarang ya, HFCS ada di mana-mana. Iya, akibatnya konsumsi fruktosa harian rata-rata orang modern bisa melonjak drastis dibanding zaman dulu. Ada perkiraan sebelum Perang Dunia I itu rata-rata cuma 15 gram per hari. Sekarang bisa sampai 55 gram atau lebih. Gila juga ya naiknya.
Jadi kalau kita simpulkan soal pola makan modern ini, Diet yang tinggi gula dan fruktosa olahan tapi rendah serat itu jelas banget mendorong penumpukan lemak visceral. dan ini jadi pemicu utama sindrom metabolik. Sepaket masalah itu ya. Betul, tekanan darah tinggi, trigliserida tinggi, gula darah puasa tinggi, kolesterol jahat, LDL tinggi, kolesterol baik, HDL rendah. Komplit. Dan ujungnya, risiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung meroket tajam. Tepat sekali. Tapi, jangan lupa, mismatch modern ini bukan cuma soal makanan loh. Oh ya, ada lagi. Stres kronis dan kurang tidur. Ini juga kontributor besar. Gimana hubungannya stres sama lemak perut? Stres itu kan adaptasi purbaya. Kalau ada bahaya, tubuh lepas hormon kortisol buat siapin energi, darurat, fight or flight. Oke, itu normal. Masalahnya, stres zaman sekarang, kerjaan numpuk, macet, cicilan, itu sifatnya kronis, terus-terusan ada. Akibatnya, kadar kortisol kita tinggi terus. Efek kortisol tinggi terus-menerus ini apa? Nah, salah satu efeknya adalah mendorong penyimpanan lemak. Dan tebak, di mana favoritnya? Di perut lagi. Lemak visceral. Tepat. Selain itu, kortisol tinggi juga bisa ganggu pola tidur dan ningkatin nafsu makan, terutama ke makanan yang tinggi gula dan lemak. Klop banget kan? Jadi, stres bikin pengen ngemil yang nggak sehat gitu ya? Terus kalau kurang tidur, Kurang tidur juga ngaco hormonalnya. Hormon lapar, grelin bisa naik. Hormon kenyang, leptin, malah turun. wah jadi gampang lapar dan susah kenyang dong. Bisa jadi. Ditambah lagi, kemampuan tubuh ngolah glukosa juga bisa menurun kalau kurang tidur. Kortisol juga bisa ikut naik. Jadi ya efeknya numpuk, ikut mendorong penambahan berat badan, terutama lemak yang nggak sehat itu. Oke. Jadi, kombinasi diet modern, stres, kurang tidur. Paket lengkap pemicu masalah ya. Sekarang kita masuk ke intinya nih. Resistensi insulin. Akar dari diabetes tipe 2. Ya, ini krusial banget dipahami. Apa sih sebenarnya resistensi insulin itu? Gampangnya gini, sel-sel tubuh kita, terutama di otot, lemak, dan hati, jadi kayak budek atau nggak responsif lagi sama sinyal dari hormon insulin. Padahal fungsi insulin itu apa normalnya? Insulin itu kayak kunci yang buka pintu di sel, supaya gula dari darah bisa masuk ke dalam sel untuk dijadiin energi atau disimpan. Nah, kalau selnya budek, Ya pintunya nggak kebuka meskipun kuncinya insulin ada. Akibatnya, gula nggak bisa masuk sel, jadi numpuk di aliran darah. Gula darah jadi tinggi terus. apa yang bikin sel jadi budek gitu? Salah satu faktor utamanya adalah kadar lemak darah trigliserida yang tinggi. Dan ini erat banget kaitannya sama lemak visceral yang numpuk dan juga diet tinggi gula fruktosa tadi. Lemak jahat ini kayaknya mengganggu sistem sinyal insulin di sel. Jadi muter di situ-situ aja ya masalahnya. Lemak visceral, trigliserida tinggi, resistensi insulin, gula darah tinggi. Kurang lebih begitu. Makanya diabetes tipe 2 ini contoh klasik penyakit mismatch. Dulu jarang banget, sekarang jadi wabah global. Penyebab utamanya ya tadi, surplus energi kronis, kegemukan visceral, ujungnya resistensi insulin. Betul. Dan kalau kita tahu penyebabnya, pencegahan paling efektif ya jelas. Perbaiki pola makan, lebih banyak bergerak. Ada bukti nggak sih gaya hidup bisa seefektif itu? Ada banget. Studi pada suku aborigin Australia, itu tadi contoh bagus. Pas mereka diminta balik ke gaya hidup tradisional mereka, berburu, meramu, banyak gerak, selama 7 minggu aja, kondisi diabetes tipe 2 mereka membaik drastis. Bahkan ada yang remisi. Wow, 7 minggu. Cepat juga ya. Ini bukti kuat banget berarti. Iya, nunjukin betapa plastisnya metabolisme kita dan betapa kuatnya pengaruh gaya hidup. Tapi kalau pencegahannya sejelas itu, kenapa kok kayaknya susah banget ya diterapin di masyarakat luas? Prevalensi diabetes malah naik terus. Nah, ini dia tantangan terbesarnya. Lingkungan kita sekarang ini obesogenik. Obesogenik. Maksudnya, Lingkungan yang sangat mendukung terjadinya obesitas, makanan olahan tinggi kalori, rendah gizi, itu murah, gampang didapat, enak lagi. Sementara kesempatan buat aktif bergerak makin sedikit karena teknologi, transportasi, pekerjaan sedentary. jadi lingkungan nggak mendukung pilihan sehat ya? Betul, mengubah kebiasaan makan dan olahraga itu butuh usaha ekstra, disiplin, kadang biaya lebih mahal, dan butuh waktu. Nggak semua orang punya sumber daya atau dukungan untuk itu. Disinilah konsep disevolution tadi masuk lagi ya. Iya, coba kita pikirin, cara kita nanggapin epidemi diabetes ini gimana?
Seringkali fokusnya ke pengobatan farmakologis, kasih obat buat nurunin gula darah kayak metformin misalnya. Ya, itu kan standar pengobatannya. Betul, dan obat memang penting untuk ngontrol gula darah dan mencegah komplikasi. Tapi apakah dengan fokus ke obat kita jadi agak lengah buat nanganin akar masalahnya, yaitu pola makan dan aktivitas fisik tadi? Maksudnya, jadi ketergantungan sama obat dan nggak terlalu usaha ubah gaya hidup. Bisa jadi begitu. Akibatnya penyakitnya mungkin terkontrol gejalanya, tapi akar masalahnya tetap ada. Dan karena akar masalahnya lingkungan obesogenik nggak diatasi secara sistemik, ya penyakit ini terus muncul di generasi berikutnya. Bahkan prevalensinya bisa terus naik. Padahal tadi dibilang intervensi gaya hidup bisa lebih ampuh. Beberapa studi besar menunjukkan intervensi gaya hidup intensif itu lebih efektif mencegah diabetes pada orang berisiko tinggi dibanding obat metformin. Tapi ya itu tadi, menjalankan intervensi gaya hidup itu lebih susah, butuh komitmen jangka panjang. Mungkin dokter juga kadang jadi agak pesimis ya, nyuruh pasien ubah gaya hidup total. Bisa jadi, kadang targetnya jadi lebih moderat, misalnya turun berat badan 5% aja. Itu bagus. Tapi mungkin belum cukup untuk benar-benar membalikkan proses resistensi insulin pada sebagian orang. Jadilah kita kayak muter-muter di lingkaran setan ini. Paham, paham. Dan masalahnya nggak berhenti di diabetes saja kan ya. Kegemukan, sindrom metabolik ini kan juga sahabat karibnya penyakit jantung. Banget. Penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis itu memang ada unsur penuaan alaminya. Buktinya di mumi-mumi kuno juga ada tanda-tandanya. Oh ya, jadi bukan penyakit modern murni. Proses dasarnya mungkin udah ada lama, tapi kejadian fatalnya seperti serangan jantung atau stroke akibat penyempitan yang parah, nah itu kayaknya lebih merupakan fenomena mismatch modern, dipercepat banget oleh gaya hidup nggak aktif, diet buruk, obesitas visceral, merokok, stres, kombinasi maut. Selain jantung, ada lagi? Kanker mungkin. Ada kaitannya juga. Beberapa jenis kanker memang terbukti berhubungan dengan surplus energi kronis dan obesitas. Terutama kanker yang sensitif hormon seperti kanker organ reproduksi, payudara, rahim, ovarium pada wanita, prostat pada pria, dan juga kanker usus besar. Gimana mekanismenya kelebihan energi bisa nyebabin kanker? Salah satunya lewat gangguan keseimbangan hormon, misalnya estrogen. Lemak tubuh berlebih bisa meningkatkan produksi estrogen. Nah, wanita modern ini kan rata-rata menstruasi pertamanya lebih awal, jumlah anaknya lebih sedikit, dan masa menyusuinya lebih singkat dibanding wanita pemburu pramu dulu. Artinya, Jumlah siklus menstruasi seumur hidupnya jadi jauh lebih banyak. Ini berarti paparan kumulatif terhadap fluktuasi hormon estrogen jadi jauh lebih tinggi. Dan estrogen ini diketahui bisa memicu pertumbuhan beberapa jenis sel kanker, terutama kanker payudara dan rahim. jadi gaya hidup modern secara nggak langsung ningkatin resiko kanker juga ya? Kompleks banget ya dampaknya. Kompleks sekali, tapi penting juga buat dicatat nih, nggak semua orang yang gemuk itu otomatis nggak sehat loh. Oh ya, ada pengecualian. Mungkin BMI-nya masuk kategori obesitas, tapi profil metaboliknya, gula darah, lemak darah, tekanan darah, masih dalam batas normal atau relatif baik. Apa yang membedakan mereka? Kayaknya banyak faktor, tapi yang jelas, ini menunjukkan bahwa yang lebih krusial dari sekedar angka di timbangan, itu adalah di mana lemaknya numpuk, visceral atau subkutan, terus apa yang dimakan sehari-hari, dan yang penting juga, seberapa aktif orang itu bergerak. Jadi aktivitas fisik penting banget ya, meskipun berat badan berlebih. Penting banget, malah ada studi yang hasilnya lumayan bikin kaget. Pria yang kurus tapi nggak aktif secara fisik alias mager, itu resiko kematiannya bisa 2 kali lipat dibanding pria yang obesitas tapi rutin berolahraga. Serius, jadi mending obesitas tapi aktif daripada kurus tapi mager. Kalau lihat dari hasil studi itu ya, ini nunjukin betapa protektifnya efek olahraga, terlepas dari berat badan. Tapi ya idealnya tentu berat badan sehat dan aktif bergerak. Cuma masalahnya, nurunin berat badan itu kan susah banget ya rasanya. Kenapa sih? Nah, ini balik lagi ke evolusi. Tubuh kita itu punya mekanisme pertahanan kuno yang kuat banget buat melawan kelaparan. Maksudnya, Waktu kita coba diet ketat atau olahraga intens buat nurunin berat badan, tubuh kita merasa terancam kelaparan. Dia akan melawan balik. Caranya, ningkatin rasa lapar, bikin kita lemes atau malas gerak, nurunin metabolisme basal. Semua tujuannya untuk menghemat energi sebisa mungkin. jadi tubuh kita sendiri yang sabotase usaha diet kita ya?
Bisa dibilang gitu. Itu adaptasi yang bagus banget di zaman dulu pas makanan susah. Tapi di zaman sekarang yang energi melimpah, mekanisme ini malah jadi penghalang besar buat ngatasin kelebihan berat badan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari obrolan panjang kita, intinya kita ini secara evolusi didesain buat jago nyimpen lemak. Itu bagus dulu. Betul, adaptasi penting buat bertahan hidup. Tapi, lingkungan modern kita sekarang ini kayak badai energi berlebih. Makanan olahan tinggi gula, tinggi fruktosa, rendah serat di mana-mana. Ditambah lagi kita makin kurang gerak, plus stres kronis. Terjadilah mismatch tadi, bentrokan antara biologi kuno kita sama dunia modern yang serba cepat dan berlimpah kalori. Hasilnya, ya epidemi kegemukan, terutama lemak visceral yang bahaya itu. Dan ledakan penyakit-penyakit kronis kayak diabetes tipe 2, penyakit jantung, bahkan beberapa jenis kanker. Dan kita kayak kejebak dalam lingkaran setan disevolution. Kita sibuk ngobatin asapnya, yaitu gejala penyakitnya, tapi seringkali gagal atau kurang fokus buat madamin apinya, yaitu akar masalah di gaya hidup dan lingkungan kita. Akibatnya, masalah ini ya terus bergulir. Nggak selesai-selesai, malah bisa jadi makin parah di generasi-generasi berikutnya. Persis, berat memang tantangannya. Nah, ini jadi pertanyaan refleksi buat kita semua yang dengerin nih. Mengingat lingkungan kita sekarang ini serba gampang, serba enak, yang bikin pilihan sehat itu jadi susah. Sementara di sisi lain, biologi kita sendiri itu mendorong kita buat nyimpen energi dan suka makanan padat kalori. Pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa menyiasati bentrokan evolusi ini dalam kehidupan sehari-hari? Dan mungkin pertanyaan lanjutannya, perubahan kecil apa sih yang realistis, yang bisa Anda pertahankan jangka panjang, yang mungkin bisa mulai bantu memutus lingkaran setan pribadi Anda? Sebuah langkah yang mungkin lebih bermakna daripada sekedar nunggu gejala muncul baru diobati. Oke, diskusi yang dalam sekali ya hari ini tentang lingkaran setan kelebihan energi ini. Semoga banyak pencerahan yang bisa diambil. Semoga bermanfaat. Sekian dulu penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.